Kita akan membahas tentang uh, Christian Progressive, atau kalau kita kenal dalam bahasa Inggrisnya itu Progressive Christianity. Itu kata penting. Nah, memang belakangan ini saya coba dalamin lagi dan kemudian coba memperhatikan hal-hal yang penting, ya. Dan kemudian sebenarnya untuk orang yang mengerti langsung kita tahu bahwa Kristen progresif itu sebenarnya bukan Kristen, gitu aja kira-kira bahasanya secepatnya kita membuat kesimpulan dari awal. Tapi mungkin sebaiknya sekaligus memperbaiki fondasi-fondasi iman kita. Ya, jadi ini adalah bagian-bagian penting karena memang yang diserang atau yang diangkat ke permukaan oleh Christian progresif ini adalah perkara-perkara fundamental. Jadi dia uh, menyerang secara halus perkara-perkara fundamental untuk menyodorkan kepada kita pilihan-pilihan yang sebenarnya pada ujungnya menolak hal-hal yang paling penting dalam iman kita sebagai orang percaya. Jadi memang kita perlu tahu, jangan sampai kita berpikir, nggak apa-apa. Kita membiarkannya, waktu kita membiarkannya, alert kita tuh turun. Kita punya kewaspadaan tuh menurun, sehingga kemudian dengan mudah kita menyerah kepada uh, masukan-masukan atau kepercayaan-kepercayaan sinkritis yang dibawa ke dalam pengajaran-pengajaran masa kini. Jadi memang kita mesti paham bahwa Kristen progresif itu telah memadukan secularism, liberalism, ya yang itu semua. Bahkan dia masuk dengan membesarkan ego manusia, dan kemudian hal tersebut itu kalau dipadu bersama hanya akan menimbulkan sebuah agama yang menyenangkan manusia, bukan yang Tuhan inginkan. Ya, at the end of the day kita akan masuk kepada pemahaman yang berilahkan manusia, humanistik sejati, tapi juga mulai menyembah kepada diri sendiri. Dan seolah-olah Tuhan menyerahkan semua bentuk penyembahan supaya manusia menyembah dirinya, kira-kira begitulah. Jadi itu adalah hal-hal yang kita perlu pertimbangkan di dalam pembahasan ini. Jadi seperti sudah saya sampaikan waktu saya ada di Melbourne, saya akan ulang beberapa hal, tapi akan ada tambahan-tambahan sedikit tentang serangan mereka terhadap inerrancy of the Bible. Jadi kita mempercayai secara bibliologi bahwa Alkitab itu tidak bersalah, tidak salah dalam narasi, dalam nubuatan, dalam banyak hal tidak bersalah. Sebab dia memberikan pemahaman bahwa Alkitab itu punya salah. Alkitab tidak fundamental, bahkan tidak perlu dipercayai sebagai patokan kehidupan. Kira-kira dia menyerang hal tersebut. Tapi sebenarnya Alkitab pada dasarnya itu inerrancy, Recording tidak in punya progress. salah. Ya. Jadi tidak ada salah pada Alkitab. Kalau memang misalnya orang meneliti jumlah yang salah, atau misalnya waktu kebangkitan Yesus malaikat ada dua apa cuma satu, kira-kira gitu kan? Itu kan pertanyaan. Ya, kok Injil Lukas bilangnya satu, Injil Markus bilangnya satu, Injil Lukas bilangnya dua, atau yang kayak begitu-begitulah. Itu pertanyaan-pertanyaan. Atau misalnya eh, jumlah kereta berkuda yang ada di waktu penyerangan pasukan Filistin sekian ribu, kok di sini cuma sekian ribu, beda jumlahnya. Jadi kalau beda jumlah itu dapat dipahami dari penulisannya dan seterusnya. Tapi itu kan sinoptik, secara dia melihat dan seterusnya bisa berbeda. Orang bisa melihat beda, tapi peristiwanya sama dan di report berdasarkan penglihatan pandangan matanya tentunya. Jadi bisa beda, ya kan?
Makanya ada yang disebut dengan saksi-saksi mata, orang yang melihat secara langsung. Ya, jadi jelasnya mereka melaporkan seperti yang mereka lihat. Oh, bisa berbeda dengan orang lain lihat dan seterusnya. Akan tetapi narasinya, waktunya, tempatnya, kebenaran peristiwanya memang betul terjadi. Tidak di karang-karang, kira-kira kayak begitulah. Jadi logika berpikirnya itu. Nah, saya cuma mau kasih tahu tentang Alkitab buat kita sekalian. Alkitab itu memang luar biasa. Bahwa Alkitab itu harusnya kita lihat sebagai firman Allah yang benar, yang tidak memiliki kesalahan, dan diinspirasikan oleh Roh Kudus. Nah, kita mesti tahu dulu itu. Jadi kalau saudara melihat Alkitab, itu memang adalah firman Allah. Bahasa Alkitab Perjanjian Baru untuk menjelaskan firman Allah itu dia menyebutnya sebagai dia menyebutnya sebagai tulisan-tulisan inspirasi, ya toh? Tulisan-tulisan yang diwahyukan Allah. Coba kita lihat ayatnya dulu tentang ayat ini sebelum kita lanjut lebih jauh. Sebab serangan pertama dari Christian progresif yang merupakan serangan yang sama yang dilakukan oleh Kristen liberalis itu adalah bahwa Alkitab itu bukanlah firman Tuhan. Dia kitab yang bisa aja menjadi kuno dan tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Jadi kita harus melihatnya dengan pemahaman yang progresif kira-kira. Tidak harus berpatokan di situ. Jadi Alkitab bukan patokan. Jawabannya itu keliru. Alkitab tetap merupakan patokan karena dia adalah firman Allah yang hidup dan yang benar. Nah, kalau kita baca di kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga, coba kita lihat ayat tersebut dulu. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, ditulis dengan jelas di situ, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu jelas. Itu adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi Alkitab itu adalah kumpulan tulisan pengilhaman. Ya, kita menyebutnya saja itu adalah kita sebut sebagai wahyu yang dituliskan. Ya, wahyu dari firman Allah yang dituliskan. Itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu jelas. Kita mesti tahu itu dulu. Jadi, mengapa kita berkata bahwa Christian progresif itu bukan Kristen? Karena mereka menolak otoritas Alkitab, otoritas firman Allah, yang kita sebut sebagai tulisan yang diilhamkan. Kalau kita menyebutnya sebagai tulisan inspiratif dari Tuhan. Tulisan yang diwahyukan oleh Tuhan. Nah, itu dibilang memang mengajar untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi itu ada faktor kekuatan di dalam firman Allah. Nah, sekarang coba kita lihat firman Allah setelah diteliti, itu luar biasa. Misalnya, kita mengetahui firman Allah setelah diteliti itu powerful banget itu firman Allah itu, ya. Itu dia memberitahukan kepada kita tentang kekuatan. Coba bayangkan. Itu bayangkan ada berapa kitab seluruh Alkitab? Ada 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya toh? 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Ditulis oleh kurang lebih 40 penulis. Bayangkan, 40 penulis. Dan waktu mereka ditulis, itu kurun waktu penulisan Alkitab itu kurang lebih 2.700 sampai 2.800 tahun. Hampir 3.000 tahun lah. Span penulisannya itu. 2.700 tahun lah kira-kira span-nya, ya toh. Dan itu kalau diperhatikan, bayangkan
Ada dari 40 penulis itu, dengan ada kurang lebih 60 kitab itu, ada ayat-ayat yang sama dan berhubungan yang dapat diartikan sejalan. Itu ada 63.779. Padahal yang penulis nggak pernah ketemu karena beda generasi, bedanya ribuan tahun, tapi tulisannya mereka sama, temanya mereka sama. Mereka menuliskan tentang hal-hal yang sama. Mereka nggak pernah kenal satu sama lain, iya kan? Matius nggak kenal Musa, Matius nggak kenal Hosea, Matius nggak kenal, karena mereka beda, beda beda generasi, beda tahun kelahiran dan seterusnya, beda zaman. Tapi mereka menulis hal yang sama. Bayangkan, apakah kebetulan ada 63.779 ayat yang tersambung satu sama lain, yang pengertiannya dan seterusnya punya makna yang sama dan bermuara kepada kehendak yang sama. Itu siapa yang bisa buat itu? Kecuali ada satu apa itu? Satu author, ada satu ide yang menggabungkan mereka itu. Itu bayangkan. Itu kalau kita mau lihat itu ada 1.239 nubuatan yang tergenapi dari apa tadi? 1.239 nubuatan di perjanjian lama yang digenapi di perjanjian baru. Bayangkan. Dan ada 578 nubuatan perjanjian baru yang juga digenapi. Totalnya ada 1.817 nubuatan yang itu kemudian digenapi dalam 8.352 ayat-ayat Alkitab. Siapa yang bisa buat itu? Itu jelas. Itu menunjukkan bahwa Tuhan terlibat langsung di dalam penulisan hal tersebut. Itu bayangkan. Kalau sudah mau mempertimbangkan hubungan satu sama lain, pengertian satu sama lain, dan itu benar. Ya, kita kan mengalami toh. Kita baca ayat yang sama hari ini, kemudian kita baca 3 hari kemudian, pengertiannya bisa berbeda. Ya, semua bisa berbeda. Ya, karena memang dia betul-betul hidup. Karena firman Allah itu memang hidup. Dan dia memang adalah sesuatu yang tidak gampang direndahkan. Makanya disebut itu adalah the reliability of the Bible. Reliability, ya. Dia dapat diandalkan, dapat dijadikan patokan dalam kehidupan kita. Itu jelas. Nah, kita juga perlu tahu bahwa Alkitab itu adalah otoritas yang tertinggi. Itu memegang otoritas yang tertinggi adalah Alkitab. Jadi mereka menyerang hal ini sebagai hal yang fundamental. Christian progresif yang merupakan anak atau ganti baju daripada liberalism theology ini, mereka berusaha menyerang kekuatan dari apa? Alkitab. Jadi kita udah bisa lihat bahwa itu telah merupakan hal yang penting. Saya menyarankan itu Pak William itu lagi masukkan itu soal keabsahan Alkitab yang dibahas oleh Pak Bambang Nursena yang berbayar apa $10. Kalau kita mau rame-rame ikut yuk, itu pasti bagus. Itu menunjukkan bahwa Alkitab masih absah, masih asli, masih bagus. Ikutin itu. Saya nggak tahu itu sudah berjalan apa tidak. Saya juga mau ikut kalau saya masih punya kesempatan dalam waktu dekat ini. Karena itu memang penting buat kita untuk kita ketahui. Nah, mari kita belajar sedikit mengenai Alkitab yang sebagai catatan inspirasi. Jadi mari. Jadi orang berkata, "Oh, apakah Alkitab semuanya berisi firman Allah?" Gitu, ya toh? Oke ya, itu memang kita harus bagi. Jadi gini, Alkitab itu terbagi dua. Ya, lihat, catat ini baik-baik. Saudara harus ingat ini panjang sekali ya. Alkitab itu terbagi dua. Yang pertama kita sebut sebagai firman inspirasi. Firman inspirasi. Yang kedua
itu disebut sebagai catatan inspirasi. Oke, saya akan jelaskan apa yang dimaksudkan firman inspirasi atau catatan inspirasi. Oke, kita mesti belajar ini. Ini fundamental. Semua orang percaya mesti tahu hal ini. Jadi yang pertama, firman inspirasi. Firman inspirasi itu adalah Roh Kudus menyatakan kepada penulis untuk menuliskan apa yang menjadi firman Allah langsung. Makanya bunyinya di penulisannya adalah lalu Allah berfirman, badada, badada, badada. Thus saith the Lord. Inilah firman Tuhan. Misalnya Kejadian 1 atau misalnya Kejadian 1 ayatnya yang ketiga. Lalu Allah berfirman, jadilah terang. Itu kita sebut sebagai apa? Firman inspirasi. Betul ya? Atau kita lihat di ayat yang ke-26. Lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia gambar dan rupa kita. Itu kita sebut sebagai apa? Firman inspirasi. Itu perkataan Allah langsung yang oleh penulis dicatat. Itu namanya apa? Firman inspirasi. Yang kedua, nah ini penting juga. Makanya ada orang yang berkata, masa firman Allah bunyinya, lalu Yudas menggantung diri? Nah, itu firman Allah. Tapi itu dikategorikan sebagai apa? Catatan inspirasi. Artinya begini, Roh Kudus mencatat atau Roh Kudus merekord peristiwa-peristiwa di mana manusia memberikan tanggapan kepada Tuhan, baik itu negatif ataupun itu positif, ya toh? Makanya ditulis di Alkitab, ada orang-orang yang menolak Tuhan, ada orang-orang yang mengatakan hal-hal yang tidak sama sekali bagus, ataupun ada peristiwa-peristiwa kegagalan iman, peristiwa penghujatan, peristiwa penyembahan berhala. Nah, itu semua disebut sebagai catatan inspirasi. Nah, kalau itu ada beberapa ayat yang bisa kita baca. Itu sengaja ditulis oleh Roh Kudus supaya itu berbicara kepada kita sebagai pelajaran. Coba kita lihat ayat tersebut di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Coba kita buka kitab 1 Korintus pasal 10. Saudara masih bisa ikuti saya? Halo? Masihkah saya didengar oleh saudara-saudara sekalian? Masih ya? Debbie sih senyum terus. Yang lain udah matikan semua kameranya. Oke, so you guys still there ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Ini yang dimaksud dengan catatan inspirasi. Oke? Jadi sudah tahu ya, firman inspirasi, catatan inspirasi. Kenapa saya perlu nyatakan hal ini supaya saudara paham? Serangan orang bertubi-tubi mengenai hal ini. Coba kita baca dulu. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-6. Kenapa hal tersebut ditulis? Coba kita baca dulu ayatnya ke-6. Semua ini telah terjadi apa? Sebagai apa? Sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Jadi itu peristiwa perjalanan bangsa Israel di padang gurun, kemudian mereka memberontak terhadap Allah dengan yang kemudian mereka bersungut-sungut dan seterusnya, itu ternyata terjadi sebagai contoh. Jadi itu kejadiannya telah menjadi contoh. Nah, itu ditulis oleh penulis Alkitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus supaya itu jadi pelajaran buat kita. Kesimpulannya kita lihat ayatnya yang ke-11. Coba kita lompat di pasal yang sama, ayatnya yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan apa? Dituliskan, gitu ya. 1 Korintus 11. Di 1 Korintus 10 ayat 11 dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir
telah tiba. Jadi itu jelas. Itu kita sebut sebagai apa? Catatan inspirasi. Oleh inspirasi Roh Kudus, penulis menulis semua tindakan manusia, respon mereka, kejahatan mereka, cara pikir mereka yang jahat dan seterusnya ditulis. Itu ditulis oleh sebagai contoh untuk memperingatkan kita, menjadi peringatan bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Makanya penulah Alkitab dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi Alkitab itu berisi pewahyuan dari Tuhan yang ditulis oleh penulis Alkitab. Yang satu tipenya adalah apa? Firman inspirasi. Yang kedua namanya adalah apa? Catatan inspirasi. Ingat itu. Itu penting. Makanya firman Tuhan itu, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Kebetulankah yang tadi saya katakan pada saudara, yang saya tunjukkan pada saudara tentang apa bagaimana ada bayangkan 6 ribuan, itu luar biasa itu, bayangkan 6 ribuan nubuatan dan seterusnya, kalau digabung jadi satu, minta ampun, itu kemudian menjadi apa terjawab di dalam apa di dalam nubuatan perjanjian lama dan perjanjian baru. Gak ada yang meleset, semuanya tepat seperti yang dikatakan. Nggak ada, itu bukan kebetulan. Ada yang mengaturnya. Itulah yang kita sebut dengan Roh Kudus sebagai sesuatu pribadi yang memberikan pewahyuan kepada para penulis untuk menuliskannya. Nah, tentunya kalau saudara mau tahu lebih banyak, saya berharap saudara mau belajar tentang yang disebut dengan bibliologi. Itu sebuah mata kuliah yang penting. Jadi nanti mungkin saya akan kirim bahan-bahan bibliologi pada saudara. Kalau saudara suka baca, gitu aja. Bagi yang suka membaca. Jadi kita sekarang sudah mendapatkan bahwa serangan pertama dari mereka, kita patahkan bahwa tetap Alkitab adalah firman Allah. Yuk, caranya adalah saudara harus tetap itu tuh tersambung dengan firman Tuhan lewat mempelajari firman Tuhan secara rutin, membacanya, melakukannya, menemukan arti-arti yang sesuai dengan keadaan masa sekarang. Itu penting sekali kita ketahui. Jadi sekarang saya akan ambil waktu dulu untuk menunjukkan kepada saudara hal-hal yang berhubungan, sebelum kita masuk beberapa poin penting, hal-hal yang berhubungan dengan apa yang disodorkan oleh Christian progresif. Misalnya Christian progresif menyatakan bahwa kasih adalah yang tertinggi. Itu betul ya? Kasih adalah yang tertinggi. God is love. And love always wins. God dan love is always there. Tuhan akan mengampuni. Karena kasih Tuhan, Tuhan tidak akan menghukum manusia. Siapa yang bilang begitu? Itu jelas. Ya, itu adalah pemahaman yang harus dipertimbangkan. Nah, itulah sebabnya kita perlu paham prinsip ini. Salah seorang ahli theologian yang bernama Thomas Schreiner. He's a theologian. Dia, kalau saudara suka, coba saya lihat apakah saya punya. Kalau saudara suka, bukunya ada kok, itu dijual di apa? Bukunya itu dijual di apa? Uh, di apa? Website itu, atau mungkin saudara bisa dapat itunya, apanya? Uh, Saudara bisa dapat kopiannya yang free. Itu judul bukunya adalah, coba dulu saya lihat dulu bukunya judulnya apa. Kemudian saya beritahu pada saudara. Ya, itu penting sekali sih itu. Ya. The King and apa begitu. The Beauty of the King. The King in His Beauty. The King and His Beauty. Penulisnya bernama itu. Saya kata itu Thomas Schreiner. The King and His Beauty. Itu menuliskan sebuah tulisan yang bagus tentang pemahaman orang percaya di dalam meresponi Tuhan.
Ini dia bilang. Ini dia bilang. Nah tentu sudah pernah dengar saya menyatakan hal ini kan. Jadi sebenarnya narasi paling utama di Alkitab itu adalah Allah adalah Raja. Betul ya? Itu penting kita ketahui. Baru narasi yang kedua adalah Allah adalah kasih. Jadi Thomas Schreiner itu mengatakan sebuah statement yang unik sekali. Thomas Schreiner berkata begini, orang percaya memang harus mengenal Allah adalah Raja terlebih dahulu sebelum mereka mengenal Allah adalah kasih. Sebab kalau mereka cuma mengenal Allah adalah kasih, tanpa mengenal Allah adalah Raja, mereka bakal bingung, bahkan perplexed by the idea that God actually punished people who reject His love. Ya kan? Itu jelas. Jadi mereka akan perpleks untuk berkata, kenapa Tuhan yang penuh kasih, kok, itu deh, kenapa Tuhan yang penuh kasih, kok menghukum orang yang menolak kasihnya? Itu jelas. Karena waktu manusia jatuh di dalam dosa, itu jelas. Manusia kemudian berpikir bahwa, ini dia, semua hukuman adalah tanda dari kebencian anarkis terhadap mereka. Kebencian penguasa terhadap mereka. Jadi mereka berpikir Tuhan pun kalau menghukum itu berarti dia Tuhan yang membenci. Jadi bukan Tuhan yang mengasihi. Jadi Tuhan yang mengasihi pasti tidak menghukum. Itu dia pemahamannya. Padahal kalau baca Alkitab ya, believe it or not, waktu kasih diberikan pada manusia. Ingat ini baik. Waktu kasih diberikan pada manusia, yang gambarannya ditunjukkan waktu Tuhan menyatakan kasihnya kepada bangsa Israel yang keluar dari perbudakan. Tebak apa? Waktu kasih diberikan pada manusia, itu datang dalam bentuk hukum. Ya, datang dalam bentuk apa? Hukum. Makanya 10 hukum Taurat yang diberikan itu, 10 hukum yang Tuhan berikan kepada Musa itu disebut sebagai hukum apa? Hukum kasih. Makanya kan dibilang, hukum Taurat yang ada 10 itu, kesimpulannya disimpulkan dengan 2 hukum kasih itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Itu hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Sedangkan hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10, kalau di penulisan hukumnya di bagian yang kedua, di tablet yang kedua itu berisi tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus sendiri mengatakan bahwa pada kedua hukum inilah bergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi waktu kasih diberikan kepada manusia, dia datang dalam bentuk hukum. Itu jelas. Itu nggak bercanda itu. Jadi kita harus paham dulu bahwa Allah kita adalah Allah Raja yang punya hukum, ada ketetapan, ada aturan. Bukan Allah yang ikuti maunya kita dan tetap mengasihi kita biar maunya kita paksakan. Jadi waktu paksa kemauan dan kita inginkan kita kerjakan kemudian Tuhan tidak hukum, kita kemudian menarik kesimpulan, oh itu karena Allah mengasihi saya. Kalau saya membuat kesimpulan sih bukan. Itu karena Allah telah menyerahkan kita kepada, kalau Tuhan ada hukum, kita sudah buat kesalahan, tapi Tuhan ada hukum, Allah menyerahkan kita kepada kehendak kita sendiri untuk berbuat dosa. Dan itu ditulis dalam kitab Roma, pasalnya yang pertama. Saudara boleh baca ayat 20 sampai ayat yang ke-34. Nah itu ditulis dengan jelas. Jadi kita kemudian sadar, benar Thomas Schreiner bahwa kita harus mengenal Allah sebagai Raja terlebih dahulu, baru mengenal Allah sebagai Allah yang mengasihi. Sebab itu dia, kalau enggak kan begitu. Jadi ya, nah karena begini, ada teologi yang muncul, which is teologi itu baik. Ya, saudara boleh cari aja cek aja, itu namanya teologianya adalah universalism, ya, universalism. Jadi itu adalah teologi yang berkata bahwa Tuhan sangat mengasihi dan Dia berdaulat.
kasihnya mengasihi dan dia berdaulat. Nah sebenarnya fakta waktu kita bilang dia berdaulat itu karena dia raja kan. Kan yang berdaulat itu istilah hukum bahwa cuma raja yang berdaulat ya kan. Sebenarnya dia kasih, jadi dia gini, karena kasihnya semuanya akan diselamatkan pada dirinya. Kemudian mereka mengutip ayat yang ditulis di kitab apa satu apa 2 Timotius 2 ayatnya ke-4 itu atau 14 yang berkata bahwa Allah yang menghendaki tidak seorang pun yang binasa, tapi semua orang diselamatkan. Kan begitu kan? Memperoleh pengetahuan akan kebenaran dan diselamatkan. Jadi mereka punya ide Tuhan yang mengasihi itu akan menyelamatkan semua manusia. Nah, itu universalism itu sebenarnya ada positifnya. Berharap bahwa nggak ada satu manusia binasa. Karena itu memang harapan Tuhan. Betul kan? Itu harapan Tuhan. Jadi Tuhan berharap semua manusia tidak akan binasa, tapi memperoleh kebenaran. Cuman ide yang berkata bahwa Tuhan akan memaksakan kehendaknya dan mengatakan bahwa karena itulah sekalipun orang berbuat kesalahan, Tuhan tetap akan selamatkan. Sampai ada pemahaman yang kita sebut universalisme kebablasan berkata begini, sebab nanti juga iblis pun akan diselamatkan. Sebab Bapa akan mengampuni. Jadi ide mereka akan seperti itu. Tuhan juga akan mengampuni mereka. Jadi ide mereka nanti Tuhan akan minum kopi sama iblis dan berkata, apa kabar iblis? Sampai kita ketemu lagi. Itu pemahamannya mereka. Itu namanya teologi kebablasan kan. Mereka tidak melihat bahwa Allah kita itu punya hukum. Dan dia adil. Dia menghukum orang-orang seperti itu. Makanya itu yang dibilang. Kebingungan kita kadang-kala ada di situ. Oh jadi Allah tidak mengasihi ya waktu dia menghukum. Tidak. Saya melihat bahwa Allah menghukum kita karena dia mengasihi kita. Itu jelas. Dia mengasihi kita dan karena keadilannya dia menghukum kita. Iya. Makanya itu benar. Terlepas dari pemahaman teologi yang kemungkinan orang berkata apa. Dia mengizinkan anaknya menanggung seluruh hukumannya. Supaya manusia diselamatkan. Itu jelas. Jadi logika berpikir kita mesti tepat mengenai hal tersebut. Ya kan? Masih ingat diskusinya mereka sambil berkata begini, oh saya yakin Allah yang mengasihi yang saya sembah tidak mungkin memasukkan. Dia sebut nama apa? Nama salah satu pemimpin agama dan agama lain. Tidak mungkin Habib ini bakal dikirim ke neraka. Allah saya sangat mengasihi, nggak mungkin lah, ya kan? Ya oke, okay. Ya itu dia. Makanya mereka berpikir bahwa dengan jalan demikian membuka peluang untuk orang berdosa, kemudian bisa seenaknya dan seterusnya. Dan saya juga tidak berkata bahwa Tuhan tidak mengasihi orang berdosa. Oh tidak, Tuhan mengasihi orang berdosa. Tapi orang berdosa akan dihukum, gitu aja. Yang menolak kebenaran pasti akan dihukum. Itu jelas. Itu ada aturannya mengenai hal tersebut. Coba, makanya kita baca ayat-ayat ini bahwa yang menolak kebenaran pasti dihukum. Ya toh? Yang tidak taat pada kebenaran pasti dihukum. Coba kita akan lihat ayatnya di dalam kitab 2 Tesalonika, kitab 2 Tesalonika, pasalnya yang kedua. Ayat ini sudah biasa kita baca. Kemarin juga saya minta saudara membacanya dari ayatnya yang ke-9. Jadi ini terpaksa kita hubungkan dengan kedatangan yang si pendusta itu kan. Ya. Jadi kedatangan si pendurhaka itu 2 Tesalonika 2 ayat 9 adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. So dari ayat itu kita menemukan bahwa tipuan ini datang kepada orang supaya orang menolak kebenaran. Dan kebenaran itu seharusnya dapat menyelamatkan manusia. Jadi kebenaran itu punya kemampuan menyelamatkan manusia. Itu jelas. Yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. So listen to me carefully. Jadi kesesatan itu adalah apa? Bagian dari hukuman Allah kepada mereka.
Karena mereka menolak keselamatan itu atau kebenaran yang menyelamatkan itu. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Sehingga mereka percaya akan dusta. Itu dia. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Itu jelas. Itu jelas. Ya toh? Kalau sudah baca seterusnya, makanya orang yang dipilih oleh Allah, seharusnya mereka akan mengasihi kebenaran. Mereka akan mencintai kebenaran. Kalau sudah baca ayat yang ke-13 dan seterusnya. Ya, karena Allah telah memilih kamu sejak semula. Ya, itu sebelum kejatuhan itu berarti ya. Kalau ada kata dari mula, sejak semula, pada mulanya, itu berkisar kepada kejadian manusia sebelum kejatuhan. Makanya coba lihat ayatnya yang ke-15. Ya, ya, jadi dia bilang, kalau kita baca ayat yang ke-14, dan untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada apa? Ajaran-ajaran yang kamu terima. Dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara apa? Tertulis. Dan seterusnya. Sudah bisa baca. Jadi jelasnya bahwa apa yang ditulis sebagai firman yang kita kenal sebagai catatan inspirasi dan firman inspirasi itu ditulis sebagai kebenaran buat kita dan kita diminta untuk menerimanya. So, oke. Untuk hal tersebut saya anggap selesai bahwa serangan mereka terhadap serangan Kristen progresif terhadap firman Allah kita sudah patahkan. Jadi enggak masuk akal ide itu. Firman Allah tetap sumber kita, patokan kita, sumber otoritas kita, otoritas tertinggi bagi semuanya. Firman Tuhan, ya toh. Ya, kalau orang reform dan sola scriptura, hanyalah oleh firman Tuhan. Kita semua harus kembali kepada apa? Firman Tuhan. Mengukur apapun sebagai dari apa? Firman Tuhan. Saya menyebut firman Tuhan itu seperti ruler, pemerintah. Ruler juga artinya mistar. Dia juga adalah alat ukur. Kita mengukur pengajaran, menilai pengajaran dari firman Tuhan. Makanya sebagai orang percaya, kita harus terus membaca firman Tuhan dan melakukannya. Dan paling parah adalah kalau kita kemudian tidak membaca firman Tuhan dan hanya hidup dengan tradisi, itu gampang sekali dipatahkan. Hidup dengan tahyul nenek moyang dan seterusnya, kita gampang dikalahkan oleh apa yang sedang terjadi sekarang ini. Oke? Jadi kita patahkan hal tersebut. Sekarang kita akan lihat tipuan mereka yang lain lagi yang datang sangat reasonable buat kita. Sangat masuk akal buat kita. Oke, nah mungkin juga sudah mendengar. Yang paling utama dari tipuan mereka adalah ini. Yesus itu hanyalah model. Dia bukan Allah yang disembah. Ya, itu dia. Ya. Bukankah itu adalah pertanyaan juga dari agama lain yang menyerang kita? Yesus itu bukan Allah. Kapankah di Alkitab dia berkata dia Allah? Ya itu kan pertanyaan gitu. Nah, itu yang kita harus pahami. Mereka tidak memahami nubuatan Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru, ya toh. Misalnya kata ini, misalnya kata ini, juru selamat, ya toh. Juru selamat. Oh, mereka begitu ya. Juru selamat kan banyak juru selamat. Ya kan? Oh ya tidak. Juru selamat manusia, juru selamat umat Tuhan, itu cuma Allah yang memperkenalkan. Iya. Penyelamat manusia tidak menyebut dirinya juru selamat. Mereka cuma penyelamat. Tapi yang ini juru selamat.
Yang ini Savior. Yang ini pelepas pembebas yang sudah ada nubuatannya di perjanjian lama. Ya, kalau saya kira saudara sudah tahu, cuman mengulang aja. Tadi yang kasih Alkitab siapa? Debbie apa Johnny? Debbie ya. Ya, bukan Debbie, siapa dong? Yang tadi kasih keluar Alkitab, Pak Sahat ya. Oke. Kalau gitu, oh Ibu Pur. Kalau gitu Ibu Pur kita baca Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Kita sudah tahu ayat tersebut kan? Ayat tersebut sudah ditulis di Alkitab bahwa dalam konsep perjanjian lama, dalam konsep Ibrani, dalam konsep Yahudi, juru selamat itu cuma satu. Dia siapa? Allah, Tuhan. Jadi Tuhan yang menamakan diri sebagai Yahweh, Elohim, Adonai yang kita kenal perjanjian lama, itu adalah Allah. Itu jelas. Coba kita lihat. Coba bolehkah ditaruh? Yesaya 43. Coba. Ya tak? Nggak salah. Yesaya 43 ayat 2. Betul kayak itu bunyinya? Oke. Ayat 2 bilang, ya. Ini sudah ya. Jangan, dia bilang begini, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Ayat 3-nya bilang buat kita, ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan. Dari ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel. Coba ke bawah lagi itu, akulah tuh ya, Allah Israel, juru selamatmu. Itu dia. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagian timur. Karena kau berharga di depan mataku dan seterusnya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Nah itu jelas. Jadi Allah beritahu dialah juru selamat. Terus ayatnya ke-11. Coba kita lihat ayat 11. Ayat 11 lebih kuat lagi ayat itu ya. 43 ayat yang ke-11. Coba turun ke bawah lagi ya. Itu jelas. Ayat 11 beritahukan buat kita. Nah, coba lihat ayat yang ke-11. Oke, 11 bilang begini. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Titik, udah. Tidak ada juru selamat selain dari Allah sendiri. Itu jelas. Jadi, kalau ada juru selamat tiba-tiba muncul, itu sudah. Itu disebut sebagai Allah, sudah Tuhan. Bukan yang lain. Makanya waktu malaikat berkata tentang kelahiran Yesus, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu jelas. Savior. Ya toh? Yasyah, penyelamat. Dia itu sebenarnya adalah Allah sendiri. Jadi konteksnya sudah jelas. Konsepnya sudah jelas. Baru dari kata juru selamat, udah merujuk kepada kealahan Yesus. Baru itu aja. Dia dikenal sebagai juru selamat. Itu sudah Allah. Yang kedua, itu dia. Yang kedua kata Mesias. Jelas. Kata Mesias itu adalah Allah sendiri. Sama aja kan. Yesus mengatakan dia adalah Allah. Yang adalah Raja itu. Itu Mesias. Ya, tidak perlu dibantah lagi. Itu dia, waktu dia berkata dia adalah Mesias, atau kata yang lain adalah anak Allah, anak manusia. Itu masih ingat nggak waktu Yesus berbicara di depan apa Kayafas dan Hanas. Kemudian saksi-saksi palsu datang. Yesus bilang nanti kamu akan mengetahui ketika anak manusia menyatakan diri di langit. Itu mereka itu marah. Mereka koyakkan jubahnya sambil berkata ini. Buat apa kita lagi cari saksi? Dia telah mengakui, telah menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi bukti bahwa Yesus waktu menyatakan bahwa dirinya anak Allah, itu udah jelas katanya itu Allah itu. Karena konsep anak Allah yang bakal datang di awan-awan itu selalu berbicara Allah yang adalah Mesias yang akan membebaskan mereka, melepaskan mereka dari penjajahan atau kesulitan yang mereka sedang alami dari bangsa-bangsa lain. Jadi benarkah Yesus bukan Allah yang disembah? Oh tidak. Pada dalam konsep perjanjian lama dipadukan dengan pengenapan di perjanjian baru, ya dia Allah. Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia adalah
juru selamat yang adalah Allah sendiri dan tidak ada yang lain selain dirinya. Dan kemudian dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dialah anak manusia yang dikatakan di kitab Daniel pasalnya yang ke berapa? Pasalnya yang ketujuh. Dia juga adalah Allah yang perkasa, Bapa pekekalan, Raja damai yang dinubuatkan di Yesaya pasal 9 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Seorang anak telah lahir bagimu, seorang putra telah diberikan kepadamu. Lambang pemerintahan ada atas baunya. Namanya disebut orang apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pemerintahannya tak terbatas. Itu sampai selama-lamanya. Itu wah, kalau perhatian itu siapa yang punya itu? Allah itu sendiri. Jadi waktu nubuatan-nubuatan Alkitab kemudian digenapkan oleh Yesus, adakah itu sebuah keberatan untuk berkata bahwa dia tidak perlu bilang, padahal dia dia bilang sendiri. Makanya saudara ingat, masih ingat gak? Kira-kira waktu Yesus berbicara dengan murid-muridnya, kemudian Yesus tanya begini, menurut kata orang, siapakah anak manusia? Maka sebutkan ini itu. Tapi kemudian dia tanya kedua, menurut kata kamu, siapakah aku ini? Kalau di dalam pemahaman dialog Ibrani atau Arab itu sebenarnya sedang berkata begini, yang aku maksud tuh aku itu adalah anak manusia. Kira-kira begitu itu. Iya, itu harusnya dipahami secara itu. Nah, kemudian di dalam narasi-narasi Alkitab selebihnya menunjukkan bahwa dia Allah. Ya itu. Jadi kalau dia cuma model, mereka membuat kata itu. Nah sekarang saya mau bilang ini. Yang sedang terjadi di seluruh dunia, itu ada istilah ini dalam dunia teologi yang modern sekarang. Saudara mesti ingat kata ini. Deconstructions of Christianity. Coba jangan lupa kata itu. Deconstruction of apa? Christianity. Jadi ini adalah sebuah proyek besar untuk meruntuhkan kekristenan. Deconstruct. Construct membangun, deconstruct adalah untuk merubuhkan. Dan bagian mereka menyerang yang pertama adalah Alkitab. Yang kedua mereka menyerang apa? Pribadi Yesus. Itu adalah hal yang perlu kita kuatkan di dalam pemahaman kita. Saat mereka akan terus mengatakan Yesus itu cuma model, dia cuma orang baik. Tapi kalau Allah mah bukan, kamu aja tuh yang bikin-bikin. Oh tidak, kita tahu bahwa dia adalah Allah yang disembah. Iya, jadi mereka menolak semua pemahaman pre-existence of Jesus Christ. Mereka tolak habis-habisan. Jadi itu bukan apa yang mereka pikirkan. Nah, sebagai orang percaya kita seharusnya memperkuat isu itu. Bahwa kita sedang berhadapan dengan hal tersebut. Kekristenan berupaya untuk dihancurkan pada titik itu. Ya, kita mengetahui dong apa yang dikatakan Alkitab. At the end of the day, dia adalah Allah yang dipuji dan disembah. Nama di atas segala nama. Di dalam nama itu semua akan bertekuk lutut dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah apa? Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. So that's the main thing yang harusnya kita jaga baik-baik. Oke? Okay? Jadi Kristen itu hanyalah apa? Hanyalah Yesus itu hanyalah model, dia bukan Allah yang disembah. Nah, memang ada banyak yang lain yang kita perlu bahas, tapi kira-kira dua hal itu core. Sekarang saya akan masuk hal yang ketiga. Pemahaman mereka tentang keselamatan. Pemahaman mereka tentang keselamatan juga sangat penting. Nah, mereka menyodorkan hal ini. Bahwa keselamatan berlaku untuk orang baik. Jadi keselamatan itu
bukan satu-satunya di dalam Yesus. Tapi keselamatan itu bukan soal siapa, untuk siapa, kepada siapa. Tapi keselamatan itu adalah untuk orang baik. Jadi kalau Anda orang baik, Anda selamat, Pak. Ternyata itu dia. Nah, konsep selamat mereka adalah pergi ke sorga, ya kan? Itu jelas itu. Konsep mereka selamat masuk sorga. Sedangkan Yesus menawarkan keselamatan adalah kembali kepada pribadi dan tujuan Allah untuk melakukan kehendak Allah di muka bumi ini. Itu jelas. Jadi logika pertempuran kita sekarang sudah jauh berbeda. Jadi mereka seperti semua agama berkata, agama bisa saja. Agama lain juga berkata itu kok. Bahwa, oh ya, keselamatan adalah orang berbuat baik di bumi, masuk surga. Orang berbuat baik di bumi, masuk ke nirvana. Orang berbuat baik di bumi ini, ada di tempat-tempat yang nikmat. Nanti satu saat, mereka akan ada di situ. Jadi perbuatan baik kita yang menentukan kita akan hidup diperkenan oleh Tuhan. Pertanyaannya itu adalah, itu jawaban agama. Agama menawarkan itu. Dan kita sudah tahu, agama tidak menyelamatkan. Tapi orang tetap mengarah ke situ. Apakah perbuatan baik menyelamatkan? Oh tidak. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tapi apakah orang Kristen harus berbuat baik? Yes, orang Kristen harus berbuat baik. Saya berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi saya berbuat baik karena saya sudah diselamatkan. Karena saya sudah diselamatkan, makanya saya berbuat baik. Tapi I cannot help. Kenapa orang dunia lebih baik daripada orang Kristen? Kamu lihat dulu baiknya di sisi apa. Agama juga berbuat baik, ya toh. Tapi harusnya orang Kristen baik karena mereka melakukan apa yang Yesus ajarkan. Cuman Yesus yang mengajarkan bahwa kebaikan itu jangan terbatas hanya karena itu menguntungkan diri kita. Makanya Yesus menawarkan hal-hal yang sifatnya baik dengan mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan orang lain. Itu ajarannya Yesus. Yesus yang mengajarkan kan. Kalau ada orang yang minta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. 1 milnya yang berikut itu kan pengorbanan. Kalau ada orang yang meminta jubahmu yang di luar, beri juga pakaian dalammu. Itu lo pulang telanjang, bos. Itu udah pasti. Tapi itu kan namanya pengorbanan. Barang siapa meminjam kepadamu, jangan diminta lagi. Itu kasih aja buat dia. Nah itu semua. At the end of the day, Yesus kemudian memberikan sebuah statement yang powerful. Sebab dia bilang ini, hendaklah kamu sempurna di dalam perbuatanmu. Ya, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga. Sempurna. Bapa itu berbuat baik kepada orang berdosa dan kepada orang benar. Dia berbuat baik pada orang yang menghujat dia atau orang yang memberkati dia atau orang yang memuji dia. Dia berbuat baik kepada semua orang. Kasih dan kebaikannya selalu tanpa syarat. Itu dia. Tapi kita suka salah mengartikan hal tersebut. Disebabkan karena konsep keselamatan mereka sangat humanis dan mempercayai kalau manusia baik, manusia berhak masuk surga. Mereka menciptakan surga mereka sendiri. Mereka menciptakan aturan mereka sendiri. Mereka kemudian berkata bahwa firman Tuhan tidak berhak untuk memutuskan siapa yang masuk surga atau tidak. Biar perbuatan baik kita yang memutuskannya. Setelah saya masuk kepada pengantar tersebut dalam isu keselamatan, barulah muncul bagian yang kedua atau ketiga lah kita sebut. Yang ketiga adalah ini, bahwa right manners above right belief. Bahwa yang penting sudah punya perangai yang baik, tidak peduli apa yang kamu percayai itu.
Jadi bukan apa yang kamu percayai yang diperhitungkan, tapi perbuatan baikmu, sifat-sifat kebaikanmu, virtue manusia yang ditonjolkan. Berarti benar, kepercayaan nggak penting. Jadi dia mau bilang, yang penting kamu baik. You percaya siapa aja nggak terserah. Maksudnya dia bilang gini, you percaya setan aja nggak apa-apa. Yang penting kamu baik. Kan begitu. You boleh percaya pendusta yang paling hebat. Kamu boleh lihat kriminal yang paling keras. Tapi kalau kamu baik nggak apa-apa. Itu semua. Jadi kemudian mereka dalam banyak hal double standard dalam pemahaman ini. Akan tetapi mereka berkata bahwa right manners above right belief, bahwa kamu tidak usah pikir-pikir soal apa yang kamu percaya benar apa tidak, Allah yang kamu sembah benar apa tidak, Alkitab itu benar apa tidak. Yang penting kamu baik aja. Itu buang semuanya. Gak penting. Kebaikan lebih penting daripada yang lain. Nah, kemudian yang berikut, yang keempat, ini dia mereka bilang ini. Udah, nggak apa-apa. Dosa ada dalam kita. Tapi kalau kamu bisa fokus, ini kan yang biasa dibuat oleh apa? Para pembicara-pembicara motivasi kan. Dosa ya udah, biarin aja dosa itu. Mau diurus boleh, nggak diurus juga nggak apa-apa. Dosa kan adalah bagian ini masa yang dipakai. Sisi gelap kita. Oh pendeta juga buat kacau kok. Lihat itu gereja, gereja apa? Molest banyak anak-anak. Lihat nih gereja buat ini, gereja perkaya diri dan seterusnya. Ini mereka berkata, it doesn't matter lah. Hal tersebut nggak ada masalah. Jadi dosa biarin aja. Mereka bilang mereka udah ditebus. Mana? Penebusan tidak membebaskan orang dari dosa. Manusia tetap bisa jatuh. Mereka bilang ini. Dosa biarin aja. Berdampingan dengan kebaikan kita. Kalau kita fokus kepada kebaikan, kita akan jadi lebih baik. Kita akan jadi, at least kembali lagi bahwa mereka berkata, manusia bisa menonjolkan kebaikan diri mereka lebih daripada dosa mereka. Jadi dosa biarin aja. Tidak perlu diurus. Jadi dengan kata lain mereka berkata apa? Manusia tidak perlu penebus. Manusia tidak perlu penebusan. Siapa bilang? Siapa bilang? Dosa itu adalah perbudakan. Asli. Itu adalah sesuatu yang terjadi di mana-mana. Saya mempercayai kalau dosa merajalela hancur sebuah bangsa. Dosa merajalela, lihat yang terjadi. Coba lihat, coba yang mereka lihat kebaikan. Ini sekarang kita sedang tuai akibatnya. Kita sedang tuai akibatnya. How do society break down? Ini kita mulai lihat sekarang society hancur ketika mereka mulai berkata, it doesn't matter, biarkan aja. Saya mau beritahu orang yang berpikir demikian, hello, dosa membawa kebinasaan. Tapi Alkitab bilang, kasih karunia dalam Yesus Kristus harus dinyatakan. Itu jelas. Itu adalah pemahaman yang perlu kita kembangkan. Jadi kalau kita lihat, saya juga kan sering kali berkhotbah hal tersebut. Saya juga sadar bahwa saya mengkhotbahkan bahwa kita memang punya kelemahan. Tapi kan dosa kita Yesus sudah bereskan. Tapi kita punya kelemahan. Manusia punya kelemahan. Tapi kelemahan itu kalau kita terjebak kepada kelemahan yang ada di daging kita, Tuhan kasih Roh Kudus buat kita. Supaya kalau kita hidup dalam roh, kita dapat mengalahkan keinginan daging. Dan orang yang hidup di dalam Kristus, itu orang yang hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dan waktu mereka hidup dalam kuasa Roh Kudus, mereka dapat mengalahkan keinginan-keinginan daging mereka. Tapi dosa harus diselesaikan. Kalau dosa tidak diselesaikan, manusia tidak meminta ampun dalam dosa, mereka tidak punya cara untuk berurusan dengan karakter mereka. Ya itu dia. Itu disebut oleh Paulus bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu jelas. Jadi konsep ini terbawa lagi oleh orang, tapi kita harus tahu, kita yang percaya kepada Yesus,
Yesus yang mengambil dosa kita. Agama lain tidak dapat mempercayai bahwa ada penebus yang bisa menanggung dosa kita. Haleluya. Hanya Alkitab yang menuliskan ada Yesus penebus juru selamat yang menanggung dosa kita. Mereka bilang, kita tidak perlu penebus kok. Yang penting kita fokus pada kebaikan. Kita akan jadi oke. Jadi tentu ada hal yang lain lagi. Tapi saya kira saya harus berhenti sampai di sini karena waktu kita di sana sudah jam 9. Ya, I have to stop. Nah, kalau ada pertanyaan atau apapun yang lain yang saudara baca atau yang saudara lihat, yang saudara mau tanya-tanya sekarang, silakan saudara bertanya kepada kita. Kata kuncinya adalah begini. 3 hal kalau kita ingin melakukannya. Yang pertama adalah kita harus tetap menjunjung tinggi Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi Tuhan untuk kita. Bergaul dengan firman Allah. Hidup dengan firman Allah. Baca, renungkan, itu kan, lakukan dan bagikan. Oke? Jadi membaca atau menerima, merenungkan, kemudian melakukan, dan kemudian bagikan firman Tuhan itu pada orang di sekitar kita. It should be like that. Firman Tuhan. Yang kedua adalah tetaplah dalam persekutuan supaya kita dapat saling menjaga seorang akan yang lain. Seperti nasihat Paulus kepada Timotius di dalam berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat. Tidak usah berdebat dengan mereka. Tidak usah. Ya, izinkan para apologet yang melakukannya. Kita hanyalah mempertahankan iman kita dan kemudian saling menjaga seorang dengan yang lain. Ya, kalau sudah baca Kisah Rasul 20, Paulus mengatakan kepada para penatua itu, kamu harus menjaga karena ada kawanan serigala yang datang yang ingin menyerang dan tanpa belas kasihan akan menghancurkan mereka. Kamu harus menjaga mereka karena itu bukan milik kamu, itu adalah milik dari Tuhan. Tuhan yang menebus mereka. Jemaat ini adalah kita harus menjaganya dengan baik dalam pertolongan Roh Kudus dan saling menjaga satu sama lain. Yang berikut tentunya kita harus secara secara sadar, intensional dengan sengaja mendidik anak-anak kita dari awal untuk mengenali firman Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan, kemudian mengerjakan perkara-perkara yang indah. Ingat kata kuncinya adalah ketaatan kita kepada firman Tuhan. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan.